Selamat datang di Tamu TVRI. Masuk aja nggak dikunci. Nah, gila, makin lama makin pendek aja itu baju lo, no? Gini, gue takutnya episode terakhir udah segini, no? Tapi ini baju lagi. Enggak segini roknya. Aneh banget ada orang panggil kayak mau cukur dikira. Ini baju gua kan TVRI banget. Kok gitu? Ini warnanya. Ini warna TVRI mah. Apa itu hitam ya? Ini dongker. TVRI mah begini. Lu mah beda TV lu, parah lu. Ih, warna biru TVRI doang loh. Tapi banyak yang komen Nur kemarin. Kenapa? Katanya Nuri sekarang bukan jadi asisten gigi lagi, nggak bisa disuruh-suruh lagi. Makanya sekarang gue ngundang yang bisa disuruh-suruh. Siapa tuh? Enak kan bridgingnya begitu doang ya. Masa bridgingnya fitnah netizen? Padahal nggak ada ya. Nggak ada ya. Bang Santo, apa Iya, kabar? Alhamdulillah sehat. Lagi capek banget kayaknya. Hari ini ada orderan berapa hari ini? Enggak, khusus buat Khusus? TVRI. Khusus. Karena hari ini kita suruh dia untuk jadi bintang tamu kita. Kita mau bahas tentang pemerintahan. Wah, siap. Nah, Siap. nah, itu dan Itu. kemarin suruh-suruh Harus yang digebrak iya. terus itu. Iya, jadi menurut lo dinasti politik bener nggak? Ya kalau memang itu baik ya lanjutkan, Oh, kalau nggak baik ya jangan diteruskan. Ini nggak bisa. Harus ada Asian value-nya. Oh. Human right gitu. Ini podcast Panji ya? Enggak. Kirain Ini perusahaan. tuh, Nur, ada faktanya tentang Santo Suruh. Apa tuh? Itu jadi adalah jasa suruhan yang berawal dari keinginan Susanto menghidupi keluarga dan merawat ibu yang ODGJ. Betul. Susanto nama aslinya. Nama asli Susanto bukan Sumanto. Oke. Kirain Susanto itu suruh Santo. Oh, bukan. Bukan emang. Susanto nama asli, nama panggilan biasa dari sekolah, nama dari dulu itu Santo. 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 Jadi Santo Suruh itu mutusin untuk membuka jasa ini kemungkinan melakukan pekerjaan yang diminta orang. Nah, itu Betul. dapat pikiran itu dari mana tuh, Bang? Ya itu saya ngelihat peluang sih. Maksudnya? Ya awalnya kan saya tukang galon tuh. Oh, Awalnya galon keliling yang suka nganter ke rumah yang isi ulang gitu kan. Tapi yang Ada motor geronjongnya. gitu, bukan yang di depan. Bukan, yang Tadi ada kira wih anaknya galon. Hey, bukan dong. Kan nggak Oh gitu awalnya. Iya, yang baik geronjong. Nah, saya kerja di situ, punya relasi. Saya relasi ada di situ, sering disuruh ibu-ibu kayak beli garam. Tok, Bu lupa nih beli garam nih, tolong beliin garam. Lu lagi nyair asem ya kan, garamnya nggak ada kan nggak enak. Suruh ke warung, suruh ya udah suruh beliin. Dan Terus selalu mau ikhlas. selalu mau. Terus kayak ada bangkai tikus. Tok, buangin tong, ada bangkai tikus di rumah gua, di depannya, di depan teras. Ibu yang sama apa orang lain? Beda orang lain. Kok bisa dia inisiatif nyuruh lu untuk bangkitin? Berarti Ya, kan harus karena ada keakraban itu. Keakraban iya, kita harus ada communication. Apa? Bisa ternyata. Ini. Berarti Terus Ya harus humble lah intinya gitu. dilakuin gitu, ya, bangkit tikus. Enggak. dilakuin. Takut itu. Enggak, kita yang penting halal, itu kan halal. Udah dapat emang dia ngomong dari awal bangkit tikus nanti aku dapat kasih uang jalan. Gitu. Iya. Dikasih tips gitu ya? Iya, dikasih uang. Berapa Mas Santo? Ya udah Bu, 10.000 aja. Udah ada budgetnya sendiri. Iya, terserah dia mau ngasih berapa juga terserah. Kalau Tikus apapun 10.000 satu. tergantung tikus ya. Kalau tikus kantor mahal. Oh iya lah. Berat itu soalnya. Itu 27T. Iya. Akhirnya disitulah saya ngelihat peluang. Oh, kenapa nggak bikin jasa suruhan? Tapi kata suruh itu nggak langsung saya bikin aja. Kira-kira kata apa nih? Kata kerja apa yang mencangkup semua kerjaan? Ya, misalkan kalau di kontak kan kayak awalnya Santo galon, Iya. Santo gas, Santo warung. Iya. Ini suruh ini udah melingkup semuanya Iya. berarti ya? Oh, kayaknya nih kata yang cocok nih. Saya pikirin kan malam-malam. Wah, kayaknya suruh nih. Suruh itu kata kerja yang mencakup semuanya ya kan. Akhirnya terbentuklah Santo Suruh. Dibikin IG-nya langsung situ. Enggak. Oh enggak. Saya via mulut-mulut, kayak mulut ke mulut, terus akhirnya saya bikin stiker, terus permintaan banyak. Tuh stiker berarti kecil banget. Enggak, saya bikin stiker kayak gitu. Oh kalau gede kan Lumayan kayak- skarpet. Ya, enggak stiker. Iya, maksudnya. pokoknya kecil lah, pokoknya Kecil. cocok itu. Saya ke warung-warung, saya bilang, Pak, saya punya program namanya Santo Suruh, jasa suruhan. Boleh nggak saya nempelin stiker ini di sini? Nanti kalau ada yang beli,
itu bisa lewat saya, lewat Santosuru. Harga tetap harga toko. Oke. Hanya ongkir aja. Nah, dari situ kalau orang yang enak boleh kan ngizinin, tapi kalau orang yang gak enak ya pasti kan ada kayak gitu, tapi kita nggak bisa nyalain dia juga karena kan dia belum tahu kita juga ya. Intinya kita berusaha aja dulu ya kan. Ya udah akhirnya dari situ, dari mulut ke mulut akhirnya banyak tuh yang nyuruh. Nah, saya kewalahan, akhirnya saya ngajak mitra teman saya. Manajemen. Bukan. udah ada manajemen. Jadi sekarang dia kalau disuruh nyuruh orang lagi. Iya, jadi Baru ini ada orang disuruh ada roadmap-nya ya sekarang ya. Oke. akhirnya saya ajak mitra teman satu, lu mau nggak kerja apaan, pokoknya berat. Saya bilang gitu. Karena saya nggak mau enak aja doang Iya, ya bener, kan. nggak Akhirnya boleh. saya bilang kerja berat, ya udah mau toh. Oke. Akhirnya disitulah saya ngajak mitra saya satu, terus masuklah Covid. Oh, itu sebelum Covid. Iya, Oke, Covid oke, masuk, Nah, Covid masuk, disitulah orderan banyak. Terus yang tahu Santosuru juga banyak, yang mitra yang lamar juga banyak. Akhirnya disitulah momen Santosuru langsung meledak gitu. meledak Itu awal di Bekasi doang. di lingkungan komplek di Bekasi. Terus akhirnya lama-lama saya inisiatif posting ke Facebook. Oh, Facebook dulu. Facebook pertama WA terus Facebook. Nah, disitulah saya market saya di Facebook. Terus lama-lama pas 3 tahun jalan larilah ke TikTok saya buat branding doang. Bikin video-video Biasa. Oke. Intinya biar ibu-ibu tahu kalau yang Santosuru tuh ini kayak gitu. Kalau main IG mah baru saya, Kak. Oh, pernah nggak disuruh fallback? Apa? Ya kan? Pernah. Nggak susah loh, cuman gerakin jempol begini doang. Tapi susah juga, Bang. Namanya siapa, Kak? Kadang kan Oh nyari iya, gitu. harus nyari-nyari dulu ya. Bayar Tahu-tahu, berarti. Iya, ada jasanya. Jadi awalnya meledaknya di Facebook, Di Facebook. meluas ke TikTok, Genzi itu udah mulai Iya, tuh. TikTok itu juga nggak semua orang tahu kan. Iya, iya. Cuma saya mau memperkenalkan diri aja. Dipikir orang konten gak sih awalnya? Enggak. Udah tahu duluan. Emang udah tahu dia kerjaan. Justru saya mengajak teman-teman kalau kerjaan itu sebenarnya banyak, peluang itu di sekitar kita banyak. Intinya kita jangan gengsi dan jangan malu, dan satu lagi jangan males. Nah, Intinya kan males itu dari diri kita. Iya. Kita harus keluar, jangan males. Yang penting jangan cuma halal bisa ya. komen ngujat tapi sambil rebahan. Iya, Ya. agak Gak ada pergerakannya nggak ada orang, pergerakan. nganggur. Itu kan kita harus punya jiwa yang ayo loh, kalau mau sukses, kalau mau maju ya harus berusaha, jangan males. Kalau males ya nikmatin aja sendiri. Nah, benar. Sampai akhirnya viral FYP di TikTok. Itu Itu bukan orderan TikTok, makin Bang. rame. Di Instagram. Di Instagram Oke. pertama, di Instagram saya tuh waktu itu posting iseng-iseng, Bang. Iseng-iseng. Karena saya jarang posting di Instagram, karena jarang main Instagram ya kan. Karena ngeliatnya TikTok, belum ngeliat apa nih yang lagi rame, cuma gitu-gitu doang lah buat hiburan doang. Akhirnya saya posting di Instagram di Reels. Oke. Bekas beli, ada tuh Bang Fikri, saya disuruh beli makanan dia di warteg gitu ya. Cuma tulisan doang, screenshot tulisan saya masukin ke Reels. Banyak yang komen. Terus saya masukin video lagi, disebarin sama media. Akhirnya disitulah, terus kata teman saya, udah toh video lu kan banyak banget tuh yang dulu-dulu, udah uploadin aja biar orang pada tahu, biar kita banyak orderan. Ya udah saya uploadin terus, lama-lama orderan jauh-jauh. Kata saya aneh nih, ternyata di media udah rame, saya nggak merhatiin itu. Dan orderan udah jauh-jauh di luar Bekasi. Itu udah ada tarifnya langsung kalian Udah, kirim. kita emang kita udah ada brandingnya, udah tahu karena kesalahan itu. Kayak dari jarak itu tuh Jarak. ngaruh ya. Kalau untuk makanan tuh yang ribetnya kalau mitra kita tuh jauh karena harga jarak. Tapi kalau beres-beres tuh kemanapun kita siap, mau ke Rusia, ke Palestina, apa Pernah. Siap. Berarti Vladimir Putin pernah ngundang Santosuru. Ya kalau dia rumahnya kotor, kalau WC-nya nggak dibersihin ya. Kalau birokrasinya yang kotor bisa. Bisa. Tapi pernah nggak ini dapat job mijitin Mbappe? Mbappe. Wah, dia ini badannya keras. Iya biasanya kalau atlet gitu badannya keras. Oh emang pernah. Ya pernah saya dulu kan saya memijit juga. Mijit juga? Itu aja kuli apalagi Mbappe ya. Itu kuli lagi ya. Yang lagi ngaci lagi ya. Iya. Udah nggak bisa pakai jempol, pakainya siku. Sampai naik-naik.
Jempol udah nggak mempan. Dan sekarang kan di Bekasi. Nah itu udah ada rencana bikin cabang atau enggak? Iya. Oh, nanti rencana kita ingin membesarkan Santosuro karena ini bermanfaat buat orang banyak ya. Karena lowongan itu sekarang kan susah, kerjaan itu susah bukan karena susah, tapi kayak kreativitas itu apa? Mungkin kan yang belum punya relasi bingung nih gue kerja apa. Nah, mungkin ada dokrakan Santosuro ini ya orang ternyata kerjaan itu banyak ya kalau kita ngebuka diri. Udah ada yang daftar pengen dong kayak lu. Banyak yang daftar. Tapi atas naungan lu nih ya. Iya, nama saya juga ada, yang mereka bikin sendiri juga ada, udah inisiatif sendiri, udah ada. Gitu. Alhamdulillah juga jadi bermanfaat buat orang banyak. Dan nggak apa-apa ya buat lu untuk orang. Buat saya nggak apa-apa karena emang tujuan saya tuh pengen ya ini loh Santosuro sebenarnya kerjaan itu banyak. Buat saya ya jadi kita bermanfaat ya lebih bagus lagi karena saya dulu pernah sakit Bang, Bang. Iya. Jadi saya sakit itu Santosuro nggak jalan. Di belakang saya tuh banyak mitra yang nggak jalan juga ya kan, ini harus gimana ini. Nanti suatu saat saya udah nggak ada, udah mati pun saya pengen Santosuro ini tetap jalan. Nah mungkin inilah saatnya ya kan, Santosuro ini walaupun nanti saya udah nggak ada, sistem itu tetap ada. Nah Santosuro udah berjalan, jadi bukan lagi saya. Jadi ayolah sistem ini, ide ini semua itu bisa biar terus hidup ya, gokil. Jadi nanti apa? Ya, karena kan orang mikir ini ide gua, ini kreativitas gua, kenapa lo niru antara kayak gitu kan? Ternyata dia ikhlas nggak apa-apa. Enggak. Malah dia Emang mikir ke tujuan depannya saya ke gitu situ. ya. Berarti tinggal bikin aplikasinya aja. Aplikasi Santosuro jadi Iya. SS namanya. Apa? Oh, Iya, Santosuro. Santosuro. Screenshot. Berarti namanya harus Santo terus dong. Enggak apa-apa lah, Santo Enggak. juga apa? Enggak Ini kayak- semua intinya nanti ada seragam gitu Santosuro. Gitu, iya, nggak apa-apa jasa juga. suruhan. Itu ada itu. Oh, Itu disuruh nyablon ya? Iya, disuruh nyablon. Pakai foto gua gitu. Iya. Tapi beda dia kan ngangkat barang, kalau abang semen. Mana semennya udah keras lagi. Iya, buset deh. Ada rencana buat diwariskan ke anak mungkin? Kalau anak saya sih, Anak udah berapa? anak udah 4. Basically untuk anak saya tuh Basically. Lo emang dari awal suka bahasa Inggris? Apa sekarang pernah dapat pelanggan bule? enggak. Jadi- Kalau untuk anak sih ya dia tetap dengan kreativitas dia. Saya nggak mau dia kayak saya, ya dia tetap punya ide dia. Saya sih kalau anak ya nggak pernah memaksa untuk kayak saya. Dia biarin dengan ide-ide dia. 4 anak udah yang paling gede Ada udah SD. Anaknya di rumah suka nyuruh juga nggak? Oh, nyuruh juga. Enggak Pak, bukain bayar ini permen, gratis. Pak. Iya. Paling bukain permen, mandiin gitu. Kan udah terkenal gak Mas Santosuro. Setiap misalkan lewat jalan di Bekasi kayak ke warung gak macam, ada orang iseng-iseng gak kayak, "Santo, gue mau dong order lo sekarang." Ada juga. Tapi nyuruhnya yang simpel-simpel, yang aneh-aneh buat main-mainan doang gitu, ada. Oh, kalau itu sih ya mungkin ada, cuma ya kalau yang nyuruh beneran emang kebanyakan sih beneran juga. Beneran pas ketemu langsung gitu ya. Iya, ya kalau saya sempat ya tetap saya terjun karena saya senang ke bawah sih orang-orang kayak gitu. Nah, yang paling aneh orang nyuruhnya apa tuh? Kalau aneh sih kayak anaknya di mana? Di luar kota, makam ibunya di rumah suruh nyekarin. Oh, wakilin doa. Iya, wakilin doa. Terus Tapi ada nggak apa-apa sih, ya bener. ada juga yang gari ari-ari. Benar, dia nggak serius, dia nggak sempat gali ari-ari, terus suruh gali ari-ari, terus kayak nemenin curhat, kayak ada misalnya lu Kak, Oh, nemenin curhat. Kayak iya, gimana tuh nemenin curhat? misalnya lu nih biar dibilang cantik ya kan, lu teleponnya Santosuro, tuh biar gue ini di depan temen-temen gue lu teleponin, gue biar gue so cantik apa so sibuk lah gitu. Oh, dah. suruh telepon fake gitu. Iya, jadi biar kelihatan lu banyak yang demen gitu juga. Oh, ada. solusi cewek insecure. Bagus nih, bagus. Gue kira nyuruhnya kayak ngapain barang atau Dia barang juga ada, nyari paket. Enggak, ya ternyata bisa terjun kayak gitu, Iya, curhat. curhat. Terus ya kayak tikus mati di loteng. Itu kan Itu siapa yang otopsi waktu itu? wah, Enggak diotopsi, baik tikus saya. enggak. Oh, enggak diotopsi itu. Oh, enggak ya. Kalau diotopsi banyak belatung apa? Terus tikus, terus apalagi mandiin anjing, pernah mandiin anjing. Pernah saya disuruh mandiin. Padahal gue asal-asal. Pernah Bang, disuruh mandiin anjing. Cuma saya mah kan berani-berani aja pas saya samperin pitbull. Saya Langsung kayak gitu, Pak. Sorry, Pak. Soalnya kalau pitbull kan giginya tajam, harus didongkrak. Duit kembali. Enggak, belum deal-dealan. Oh, belum deal. Saya cuma mau Mau aja. enggak pitbull?
Kirain anjing biasa, kalau Chihuahua mah berani ya kan. Iya gitu pitbull tangan kanan lo hilang. Iya kayak misalkan hal-hal sepele kayak toh anak gue tolong dong main di luar di depan di masjid apa di lapangan suruh pulang toh ya udah itu kan Cuma peluang. nyuruh pulang. Nyuruh pulang. Nyuruh pulang. Sudah orang-orang sekarang malas. Anak gue kayak iya ya. Ya kan ada Nggak, emang. anaknya kaget dong. Ya lu siapa? Aduh kok pulang. Nanti gimana lo ngasih tahu ke anak? Nih ke mamanya tuh Santo suruh ngomong tuh. Takutnya kan sekira penculik. Iya, cuma kan kita video call kan. Kadang kan anaknya kadang nggak bawa HP ya kan. Ya mungkin males kalau disuruh mbaknya ya lewat Santo suruh aja ada. Berarti solusi orang malas juga bisa ya. Kalau misalkan ada orang kan lagi tiduran nonton TV malas ganti channel. Iya. Biasa kan pakai kaki tuh gantinya tadi. Banyak juga yang kayak misalnya toh gue lagi males nih ke depan ke misalnya ngambil duit ke ATM ya kan. Kayak misalkan panas banget toh tolong dong ambil 2 uang cash. Itu bisa juga loh. Oh pakai ATM lo dulu. Oh iya. Oke. Pakai ATM dia dulu. Iya. Iya lo nggak udah kabur dia. Ditransfer. Tapi kalau orang yang percaya ya bisa ini kalau orang baru ya kita juga hati-hati dia transfer dulu ke kita. Iyalah. Karena kan kita udah ada nama, gampang nyarinya. Kalau kita nggak kenal dia susah. Ya, lagi kalau asal percaya juga jadi Santo Buron nanti bisa berubah. Iya ya disuruh. Tapi emang menjaga kepercayaan Iya, orang juga ya. kepercayaan itu penting, Bang. Karena percuma kita skill kita banyak, terus mungkin kita kalau susah dipercaya susah, tapi kalau kita dipercaya ya nyaman, tahu nggak? Ya bahkan ada juga tuh ibu anaknya pergi keluar kota, dia nitip tolong dong tidur di rumah gua. Bener, tidur di rumah Biar dia. nggak kosong. Enggak, sama orang tuanya. Ada orang tuanya. Saya bilang, Bu, ini Santo tidur di mana? Mau di depan teras? Apa di ruang tamu? Udah kamu di ruang tamu aja toh. Ya udah Bu, saya tidur di ruang tamu. Terus kata anaknya, berapa toh? Bingung gua Bang. Ya cepet gimana Bang? Ya udah lu gue bayar 200. Lah tidur doang 200. Tadi padahal harganya cepet bisa tidur tengkurap, sekarang tambah telentang juga ya. 200 bos. Saya pagi-pagi, set udah 200 jam 6. Udah 200. Gila. Udah 200. Itu menurut lo dia beneran nyuruh itu karena iseng atau karena? Enggak, karena emang benar. Karena dia ya itu karena Buat jaga rumah. Buat jaga rumah, ketakutan mungkin orang tuanya lebih nyaman ya kan, uang segitu juga kan. Intinya kepercayaan itu ya nomor 1 saya bilang. Gokil sih. Pernah nggak ketemu yang nggak mau bayar? Nah, Jadi kayak misalkan toh ambilin beras di warung, duitnya mana nggak kan suruh ngambil bukan beli. Nah, Ya ada aja kalau iseng, cuma kan kita tahu pilih-pilih juga. ya, pilih-pilih ya. Kita juga bocah konyol juga. ya gitu mah, sokin lah kita mah ya kan, anak nongkrong. Lo mau nyuruh dia nggak kalau lo itu punya duit Apa langsung lu nyuruh mau apa? ini enggak Kak? Apa kan lu ulang tahun apa buat tim Hore buat rame-ramein juga kita ada. Ada itu. Ada juga. Ada budgetnya Nyuruh buat juga tuh. meletokin apa tuh? Peletokin. Konfeti Iya. atau meletokin. Enggak pengen ini sih nyuruh ngerjain skripsi bisa. Nah, Saya lulusan SMA Kak. Tapi mitra kita ada. lengkap bos. Lengkap bos. Ada apa yang nggak ada itu ya? Ya, inilah Santo suruh kata kerja kan, kata kerja mencakup semua. Inilah Apapun. peluang. Jadi ini loh peluang. Sebenarnya tuh di sekitar juga tuh kita tuh juga banyak kerjaan. Nah, sebenarnya antara pekerja dan pencari kerja ini seimbang, tapi di tengah-tengah ini krisis kepercayaan. Ya, Di sini Indonesia tuh krisis kepercayaan, bukan orang nggak mau nyuruh, sebenarnya banyak yang mau nyuruh karena kepercayaan inilah yang kita pegang yang nggak punya di kita. Makanya Santo suruh lah menjadi jalan tengah. Ayolah sama-sama kita membuat Emang peluang. menarik. Yang menarik. Gokil ya. Yang dari tadi yang secara nggak sadar yang menarik ada dari pola pikirnya dari tadi tuh mikirnya ini kayak berarti ada background story nggak sebelum lo nentuin ada Santo suruh ini. Story Kayak gimana? misalkan lo pernah punya ngelihat kasus di mana ada orang yang nggak dikasih kepercayaan malah dia melanggar gitu-gitu. Oh banyak Bang, banyak banyak lah. Di kita itu sebenarnya kayak bener-bener krisis kepercayaan. Contoh. Bener-bener Dulu contoh apa? kayak misalkan kayak kita kasih kepercayaan dia contoh lu Kak gue suruh kerja. Gue suruh kerja di outlet lu Bang. Lu kan karena megang gua Bang, kepercayaan ya kan. Akhirnya gua ngasih ke lu. Ya Kak, lu kan megang gua, tapi Iya. kan ternyata lu ngianatin. Kan? Ngianatin. Nah, disitulah juga ada kayak Yang gitu. disalahin malah yang rekomen Iya, ini. dan di situ ternyata krisis kepercayaan. Bener-bener Indonesia tuh krisis banget kepercayaan. Makanya Suka menyepelekan. bukan cepelekan. Makanya kan ya ayolah kita harus jujur, kerjaan itu ya harus sabar.
jangan pengen cepet-cepet kaya, nggak ada orang kaya, pengen sukses nggak ada. Tapi Bang Santo ini ada rencana pengen nyalek nggak sih? Ibu suka loh sama yang suka disuruh-suruh. Ibu mana nih maksudnya? Ibu mana? Kan ibunya kan Ibu pasti Ipe. nyuruh-nyuruh juga nyalek gitu Oh, kan. kita ada ya ibu-ibu kita ya. Iya. Atau mungkin kemarin pas rame-rame pemilu, Kenapa? pernah nggak disuruh nyoblos nomor berapa Nah, gitu? kalau urusan yang kayak gitu-gitu pernah nggak disuruh nyoblos? Iya kan pasti Ya. banyak ya, orderan banyak tuh. Oh kayak gitu ya, saya lebih inisiatif sendiri sih. Inisiatif. Iya. Nomor Saya berapa? pasang baliho. Oh enggak. Kita itu kan dia ada yang bekerja sendiri, yang takutnya ntar Pernah tapi ada orderan gitu? Ah, Nggak ada yang buat- masuk. Oh, Ya kayak yang kita. urusan kampanye-kampanyean. Ya kayak udah serangan kampanye. fajar gitu loh. Oh, serangan fajar itu mungkin mitra saya. Oh, ada yang nerima Mitra juga. saya banyak yang nerima, cuma kalau saya mah enggak. Oh, karena udah teguh ya. Iya, kalau saya mah biar mitra saya aja, kalau saya mah jangan sampai. Oke. Cuma kalau gede mah enggak apa-apa. Hai. Tadi udah bagus itu. Kayaknya keren nih. Kalau gede nggak apa-apa, sama sih nggak apa-apa juga. Nih jargonnya kan melayani sampai ke seluruh dunia. Bener, Bang. Udah ada yang nawarin sampai di luar Indonesia. Di Vietnam waktu itu. Suruh ini jadi stuntman Jackie Chan. Buset Nggak deh. dong, dia mau Nyampe di sini, Taiwan. Santo udah tinggal nama. Di Vietnam disuruh apa? Pernah disuruh waktu itu ngapain? Ah, ini beneran. Bener, ada yang nyuruh suruh nganuin paket apa pokoknya ke sana lah. Yang dari Indonesia. Iya, gitu just tip yang ya, ngirimnya. just tip gitu. Oh gitu. Oh, just just tip. tip. Iya, terus ya karena kita masih sibuk di sini ya Oh, kita nggak- fokus nggak di dulu, sini. kita Iya. nggak bisa ke Vietnam. Mungkin itu cita-cita saya. Santo Suruh tuh kepengen seluruh dunia. Jadi kayak inilah ide anak bangsa. Ayo dikembangin sama-sama. Mudah-mudahan siapa tahu kan di dunia nggak ada yang tahu ya kan kita. Siapa tahu Putin nyuruh. Oh, ngirim roket toh. Kirim roketnya Nanti di bawah nggak, lagi. dia ngirim roketnya yang gorengan. Roket. Ke roket. Iya. Jadi Siapa tahu kan. Gimana? Siapa tahu Lisa Blackpink juga nyuruh ya Lah, kan. iya. Toh bocah nggak ada nih buat yang disuruh ya kan ya ada Kak. Bisa kalau dance kayak gua. Oke, Vietnam udah ada tuh masuk. Berarti kan udah sampai sana berarti. Oh iya, di seluruh dunia. Saya pengen nih seluruh dunia, tapi feeling saya sih insya Allah nih seluruh Kalau dunia. bahasa Inggrisnya suruh apa sih? Bahasa Inggrisnya Apa ya? Kan Apa di- Bang? Dia kan Bansur. cabang yang di sana. Bansur. Bansur. Bahasa Inggris dong. Apa ya? Ntar lah kita cari dah. Cari aja dah. Berarti sekarang kan udah punya tim. Nah, itu ada potongan manajemen atau gimana gitu dari tim-timnya Dari Santo sendiri. Suruh. Awal Santo Suruh buka tuh saya enggak minta sama sekali potongan. Karena apa? Saya awalnya pengen ngebangun, ayo anak-anak muda ayo. Sebenarnya tuh kerjaan banyak. Ya kalau lu kerja lu dapet duit nih. Benar. Kalau lu nggak kerja ya lu terserah lu. Ayo ini tuh kerjaan. Ini loh kerjaan kerja. Kalau mau rokok ya kerja. Kalau lu mau makan ya kerja. Kalau lu mau ini ya kerja, lu jangan males. Biar nggak apa-apa ungutan. Iya jangan mentok ngutang, ya. jangan ini, jangan males. Intinya sih dari diri lu sendiri ya. Lu males ya lu. Apalagi nikmatin. sekarang ya udah ada kayak apa korban judi online dapat bansos. Makin males lagi udah. Dapat bansos duitnya buat judi lagi muter. Orang Itu- bansos tuh untuk rakyat, ini masa untuk rungkat. Besok ya besok bansos sudah nggak pakai duit, kadang pakai telur, beras gitu-gitu ya. Apalagi kayak gitu, tapi ada Santo Suruh gue yakin jadi orang jadi Ayo harus begitu. Bisa melawan itu harus ya. melawan, kita harus ngelawan kemalasan kita. Lowongan kerja tuh banyak. Ya kita nggak usah malu. Kita ngelamar aja di tukang tape keliling ada. Ya kan? Kita tukang puing. tukang puing Tukang ada, puing, iya, tukang tukang bakso keliling ada, apapun kita kerjain dulu. Intinya kita kerja yang ada dulu kita Ya. kerjain. Itu buat Skillnya mau bisa keluarin apa iya, aja ya. itu mental kita harus mental malas kita harus dikeluarin. Ya udah, kita mau panasan, mau apa ya harus, karena kita kan laki loh. Ayo kita sama-sama kerja gitu. Pokoknya kayak judol, terus apalagi pinjol itu bakal kalah sama suruh online. Online. Ini Uci kagak gerak ini jarinya. Nice. Jadi ini ada ini 7 orderan yang nggak biasa yang pernah diterima Santo Suruh. Ini salah satunya temenin ibu-ibu lahiran. Iya, pernah. Nemenin itu maksudnya di luar atau Di luar. ibu. Gua enggak lah itu mah. Suruh gantiin suaminya. Ya, enggak apa dia kayak ya kan ada suaminya kerja ya kan. Kadang kan ada yang suaminya kayak namanya orang merantau ya kan, kan mungkin saudaranya gak ada bagaimana. Ya misalnya toh nanti istri saya kalau lahiran siang, saya kerjanya siang kan.
ya bisa dianterin nggak apa gimana. Terus kalau saya malam mungkin ada dia ya kan, karena siang ya udah kita nemenin waktu aja. ya. Iya, nemenin. Intinya ya kita temenin aja ya, ada yang nge-baking Dikira dia. bidannya ini bapaknya nggak? Oh, mungkin awal-awal iya. Tapi saya jelasin. Dan katanya pas anaknya lahiran dia langsung ngasih duit ya. Makasih Bang Santo. Nggak punya Karena duit anak begitu kecil, lahiran. nggak punya, ngambil dari mana? Siapa tahu dari Itu mah bayi tuyul, Bang. enggak, biar apa tuh bayi tabung, dia banyak nabung dulu. Kalau untuk tanggapan keluarga sendiri gimana Bang Santo, suka disuruh-suruh gitu? Basically Mendukung atau- kalau buat saya sih untuk keluarga ya kalau keluarga saya nggak pernah ngikutin suruh ikut campur di bidang saya ya kan. Intinya saya bertanggung jawab buat keluarga saya. Intinya saya pulang bawa uang halal, mau bekerja keras, intinya ada pemasukan tiap hari. Kalau keluarga ya ayo keluarga dengan posisi dia keluarga. Harusnya support juga sih kan ini Alhamdulillah positif ya. kalau keluarga sih support. Cuma saya nggak mau mengikut campurin antara Ya. kerjaan sama keluarga. Ya keluarga tanggung jawab saya, ya saya kerja sebagai Santo Suruh ya tetap kerja. Intinya saya bertanggung jawab buat keluarga kayak gitu. Istri protes nggak? Ah, pencitraan doang di kamera, di rumah disuruh nyebokin anak Iya. nggak mau gitu. Lu Oh, di kalau- rumah gimana kalau di rumah? Ya Tetap sama jadi- Bang, nyebokin juga Oh, Bang. bukan Kalau jadi saya- kepala rumah tangga yang ini. Oh enggak, saya ya tetap lah disuruh gendong bocah ya gendong, disuruh nyebokin, disuruh dia nyari misal kemana ya nemenin main ya. Justru tadinya awalnya saya emang waktu buat keluarga nggak ada sama sekali. Nggak ada Bang. sama sekali, masih sibuk banget ya. Iya sibuk banget karena kan Santo Suruh namanya jasa, pelayanan jasa tuh kita harus siap. Iya, kayak misalkan berangkat pagi, pulang malam anak udah tidur. Berangkat pagi, selama 5 tahun tuh. Wah, 5 tahun. Sampai anak 5 aja nggak tahun. siren ya, abangnya Iya. siapa sih? Jangan-jangan istrinya malah nyewa timnya. Ya intinya ya namanya kita kerja keras buat bertanggung jawab buat keluarga, bukan kita nggak sayang nggak, tapi kan ada tanggung jawab yang harus dan ada, ya kan harus dan ada kan kayak susu, beras, ya bahan pokok dia kan harus dan ada ya udah kita ya tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga ya kerja gitu nyari nafkah buat keluarga. Nah, untuk Bang Santo, penghasilan sebagai Santo Suruh itu sebulannya berapa? Untuk dari awal berdiri Santo Suruh atau Ya, coba Dari kalau awal sampai dulu, sekarang. berkembangnya ya kalau untuk dari awal ya saya ya random relatif karena belum punya market yang bagus ya kan. Ya paling sekitar bawa uang ke rumah ya sekitar kadang 20. Sehari itu? Iya, kadang 30, ya tergantung. Kadang kalau lagi ada ya nyuruh ya bisa 100. Oh, ya. Kayak gitu. Tapi ya karena lama-lama marketnya banyak yang Ya. tahu, ya itu perkembangan kita dari proses yang tadinya bawa uang nggak seberapa, tapi alhamdulillah makin lama ya alhamdulillah sih kalau untuk sehari ya kadang kalau lagi cakep ya bisa 200, 300, 400 sehari. Bahkan mitra juga ada yang bisa ngambil 2 pekerjaan kayak beres-beres itu satu mitra itu bisa mengantongi sekitar 200 sampai 300. Oke. Berarti kalau untuk sekarang udah cukup lah ya? Ya kalau untuk sekarang ya Kurang. udah ya kalau saya sih cukup, Oh, cukup. karena bukan orang yang bergebur-gebur untuk intinya sih Santo Suruh ini udah bisa bermanfaat. Saya tuh udah seneng. Ini tuh udah momen final buat saya sebenarnya. Saya tuh cita-cita saya pengen lihat Santo Suruh ini orang udah banyak yang ngikutin, udah banyak bermanfaat. Suatu saat saya udah nggak ada, udah istilahnya mati, ya tetap jalan ide-ide saya nih udah finish. Berarti tetap nyuruh orang buat ngubur. Tetap lah kalau ngubur sendiri. Iya, maksud siapa tahu kan. Ya, situ Masa aja saya tuh. bisa, Oh iya, gitu. oh iya juga. Mitranya udah banyak, udah berapa sih? Puluhan Bang. Oh, udah puluhan. Dan itu pakai nama Santo Suruh mereka? Enggak. Enggak. Intinya Udah sendiri, di bawah pribadi. naungan Santo Suruh. Nah, kalau misalkan nih, kan kita nggak tahu nih, orang kan ada lah yang pengen bekerja awalnya, tapi kan kita nggak bisa menghindari namanya kriminalitas. Iya, benar. Bisa disuruh beres-beres rumah, terus ada yang diambil. Hmm. Yang diminta pertanggungjawaban siapa? Ya saya. Pernah nggak kejadian itu? Ya pernah. Pernah. Tetap kan ada barang yang hilang atau gimana. Selama dia melalui Santo Suruh, ya itu tanggung jawab saya full Karena orang percayanya sama Santo Suruh. sama Santo Suruh. Tapi jika dia tidak melewati Santo Suruh, melalui lah, Ya. itu bukan tanggung jawab Santo Suruh. Intinya kepercayaan inilah yang dijaga, membuat Santo Suruh ya dikenal banyak orang. Intinya kepercayaan ini harus tanggung jawab. Tanggung itu bukan hanya tentang jawab, tapi ya ganti. Kalau hanya jawab tapi kita nggak ganti, ya Bu saya tanggung Bu, tapi nggak diganti.
ya harus kita ganti. Pernah nggak ngeganti gara-gara itu? Oh pernah. Apa tuh? Ya, Gucci. ya adalah laptop. ada barang kita ganti ya. Saya waktu itu juga rugi dong tuh. ya namanya usaha kita harus berani Iya, bang. Kalau kita nggak berani ya jangan usaha. Akhirnya mitra itu Ya Dikeluarkan? kalau saya sih saya keluarin intinya gini. Ini ada kerjaan, saya bantu kerjaan. Ayo sama-sama kita kerjain. Yang penting jujur dan mau ngerjain ya kan. Kalau untuk kerjaan kalau saya sekali lu nggak bener, gue nggak bakal bisa ngasih kerjaan lagi, ya kan? Blacklist. Karena backlist, karena ini kerjaan. Kalau ngopi bareng, ayo kita ngopi. Kalau mau bader di belakang, ayo kita bader. Saya juga bader juga. Tapi kalau untuk kerjaan ya kita profesional kerja. Jangan dia bader di kerjaan bader itu udah nggak kepake. Sekarang tuh zamannya udah bukan lagi kayak misal lu kerja nggak bener lu bakal dipakai udah nggak perlu karena di luar tuh banyak orang yang nyari kerja. ya. Coba bikin lowongan itu bohongan coba dah. Apa ya beneran misalnya ngelamar yang pernah nggak yang seblak itu? Iya, yang ngantri banget pakai itu. Itu Baju-baju kita ini. ya kan itulah krisisnya istilahnya lowongan itu banyak ya kan yang mau mencari lowongan itu Lowongannya sedikit tapi Orangnya yang banyak. itu banyak. Iya, banyak. betul. Nah, makanya di sini Santosuro itu juga menyediakan ya pekerjaan itu juga banyak. Ayo sama-sama. Intinya mau mengerjakan, jangan males. Dan harus jujur ya karena Harus takutnya jujur. akhirnya mempengaruhi di mana kerjaan-kerjaan itu ya. Nah, iya, intinya Satu suruh ya. sekarang tuh udah nggak zaman kayak misalkan kayak ya lu udah nggak kerja bener udah di blacklist udah males orang yang bisa ngerjain misalnya lu bisa ngerjain TV nyerpis TV lah. Habis TV sampai pemainnya keluar dari TV. Enggak dong. Ya bisa nyerpis TV. Kalau lu nggak bener nyerpis TV ini, banyak di luar sana yang bisa nyerpis yang TV. bisa. Kalau lu nggak benerin AC, banyak orang yang bisa benerin AC. Sekali lu nggak bener ya udah nama lu bakal jelek. Makanya Indonesia tuh krisis kepercayaan. Nah makanya sekali lagi ayo bangun kepercayaan ini. Indonesia yang benar-benar dulu. Ya semoga bisa ke depannya juga ini benar-benar tertata gitu. Satu suruh tuh udah kayak aplikasi Iya, betul. yang akhirnya ada mitra yang misalkan mitra yang nyeleneh gitu, dia langsung kena suspend, Langsung kita Bang. blacklist di mana-mana. Backlist di mana-mana. Iya. Jadi nanti kan sistem ini kan kalau kemarin-kemarin kan karena saya pengen ditipu, Bang. Pengen tahu selaknya. Saya emang harus berani rugi. Emang harus gitu ya, Harus berani rugi, dulu ya. harus cari celahnya. Oh, ternyata dia begini. Oh, ternyata dia gini. Ya sempat nangis juga, Bang. Saya nangis juga, istri juga bawa uang ke rumah juga nggak bawa duit karena buat ganti kerjaan itu. Tapi kan kita yakin, oh, cara dia celahnya begini. Nah, berarti besok-besok ya udah kalau lu nggak benar, lu nggak bakal ngikut gua lagi. Nah, untuk kepercayaan ini ya nanti Santosuro setelah ada sistem ini kayak misalkan kayak identitas dia kayak kakak, KTP, terus kayak identitas resminya dia, terus kayak nanti disediain Nah, nentek. itu penting. Jadi masuk Biodatanya ya. Biodata. Jadi masuk ke rumah orang dia macam-macam juga Udah ada keamanan. Nah, keamanan inilah yang kita pegang. Nah, terus juga kita menyediakan kayak mitra juga berhak dikasih pendapat. Customer juga berhak dikasih pendapat. Contohnya customernya baik, orangnya manis, ramah, itu kan jadi wibawa dia sendiri, jadi ke bawah. Oh ternyata gue, walaupun dia nggak ramah, ketika dia ada Muji-muji fake rating aja itu, gombal ya. pasti dia merasa, oh berarti gue gini. Ya itulah Santosuro nanti ke depan. Tuh, udah ada di otaknya. Semoga bisa berjalan lancar sih itu. Amin. Harus ada yang dukung juga nih. Siapa? Ya kan? Siapa lah. Dia ngerti. Tapi jangan diambil alih berapa persen dong. Kan cuma bantuin. Semoga Biasanya juga gitu orang. iya. Hah? Maunya 50-50. Oh, iya, Padahal kan benar. di awal yang bentuk Santo sendiri. Iya. Ini kan banyak anak muda nih. Bener, Bang Bang. Santo yang dikit-dikit sekarang Gen Z ini mental illness, pusing dikit ngeluh, dibentak orang tua broken home. Kayak disuruh kerja kayak ih jahat banget sih anak dari investasi. Ya, Generasi sandwich gitu. gitu. Ngerasanya kayak beban di hidup Iya. ini. Gua kan nggak minta dilahirkan. Ada nggak pesan-pesan buat anak muda biar nggak ngeluh? Harusnya kayak Bang Santo ini nih. Nih buat anak muda pesan saya kita tuh jangan jadi orang baperan. Kalau buat kerjaan kita justru harus punya mental kayak harus ditegur itu
harus wajib. Jadi kita punya mental tuh, Jadi ternyata introspeksi. diri. Oh ternyata gue tuh emang nggak bener, apa kerjaan gue kurang tuh justru harus punya. Pak, tolong Pak kasih apa respon saya gimana kerjanya, itu kita harus minta sendiri. Kalau dibentak dikit, kalau kerjaan dibentak apa ditegur dikit jangan baper. Kadang kan anak sekarang baper ya. Kalau buat kerjaan kita jangan baper. Di luar kerjaan itu beda lagi ya, kita sebagai teman, tapi untuk kerjaan ya kita harus punya mental yang bener-bener kuat, jangan dikit-dikit baper terus Mau resign. iya entar lu gua tungguin lu di bulan Betul. Bos gua tuh marah banget. Iya. Kan dia yang Tahu- gaji iya, Langsung ntar ini, gua ramein lo bocah gua. Iya kan? Ada yang sampai itu kan hapus profil WhatsApp. Iya. Ada tuh. Iya, Kan langsung kocak. galau. Ini kan kerjaan loh. Ini kerjaan. Kita jangan cengeng, harus keras. Kita di luar panas ya harus kita hadapin. Yang namanya kerja itu ya panas, capek, pusing. Ya itulah kerja. Kalau pengen enak-enak ya tidur aja di rumah, tapi kan nggak ada hasil. Sampai kapan kita kayak gitu? Umur kan lama-lama nggak tahu, kita udah 30, kita belum ngapa-ngapain ya, harus dimulai, berani keluar. Anak muda harus berani keluar. Karena kedepannya itu bakalan nanti kalian ada fase pernikahan, ngidupin Iya. anak orang. Harus berani. Nih, saya cuma ngasih tahu aja ya. Untuk kerja kita harus berani mati. Apapun itu resikonya. Intinya selama kita benar kerja itu kita harus berani mati. Istilahnya berani mati itu harus kerja keras. Ya. Jangan Apalagi kalau tukang lighting harus berani mati. Iya. Kalau enggak Lightingnya, panas. lightingnya kan, kameranya. Ya jangan cuma kita daripada kita mati konyol Ya. kayak tawuran nggak jelas. Itu mati juga disyukurin, kasihan orang tua kita, orang nggak mampu, tingkahnya banyak, yang ada ditawain sama orang, kasihan orang tua. Tapi kalau kita bekerja keras, mati-matian buat keluarga, buat diri kita, itu jauh lebih bermanfaat ya kan. Itu jihad yang paling benar kalau menurut gua, Bang. Itu dia dari sana suruh. Anak muda Iya, dengerin. gengsi ya. Pokoknya harus keluar. Harus Pokoknya jangan males, ayo keluar. Jangan Kagak ada gengsi. orang jangan gengsi. Kadang dia gengsinya gara-gara kadang dia kalau anak zaman sekarang tuh gara-gara kadang ngeliat media yang enak-enak aja, Oh Bang. iya, Jadi contoh dia ngeliat pemandangan sawah, dia pengen punya sawah. Pemandangan kenapa Wah, pengen enak punya juga. sawah ya? Iya, Kenapa pengen Iya, punya ada sawah ya? pemikiran udah begitu Iya, Kak, mindsetnya. kayak gampang gitu Ngeliat ya. bos cilok sukses, pengen jadi bos cilok. Iya, Oh iya, ngikut. betul. Ngikut. Terus pengen jadi punya sapi, bos sapi, pengen jadi bos sapi. Ya, tapi kan cari tahu nih, pengen kayak Atta Halilintar, kayak langsung hayalannya udah tinggi, ya kan? Harusnya ngelihat proses dia nih di belakang gimana. Harus dulunya kan Allah itu kan ngasih kita jalan, Bang. Jadi toh lu dulunya tukang galon nih, kalau lu benar, kalau lu bisa bekerja keras di sini, nanti gua kasih jalan ke sini, nanti naik lagi ke sini. Nggak mungkin langsung jadi kayak gini. Kayak Abang kan nggak mungkin. Iya, Dulunya kan awalnya aku cipung. Cipung. Dapat Oh, anak uang dari rapi. orang tua, akhirnya kayak udahlah gua mau kerja. Oh, iya. Itu mah udah jalur alam. Bang. Nah, kalau itu kan tadi kan disuruh-suruh kayak nguburin ari-ari, nemenin ibu lahiran, segala macem. Ini ada nggak soal percintaan orang yang akhirnya Bang Santo juga ikutan bekerja di situ, misalkan kayak Ini pertanyaan titipan dari Uci. Nah, Nah, Uci ini. mau nyuruh ini. nyelidikin perselingkuhan. Oh, pernah. Pacar Uci Pernah, selingkuh. Pernah, apa Bang. Bahkan mitra kita ada yang ketangkap sapam juga, Bang. Bisa gimana ceritanya itu? Bang. Jadi ada yang order, Mas Santo tolong di WA admin juga kan. Dulu juga ada, cuma sekarang kan lebih banyak juga ya kan. Jadi kalau dulu kalau ada Mas Santo tolong dong suami saya di Bekasi. Alamat dia ini foto dia ini. Tolong selidikin. Ada dia di sana kayaknya jarang pulang apa gimana. Ya itu kita selidikin. Ternyata benar ada yang selingkuh. Mengintai gitu dari Mengintai jauh. kayak detektif kayak Conan ya kan. Bisa kan dia makan di restoran, lu ikutan pesan tuh. Itu mah yang dulu, yang apa? Dulu kan si Edwin tuh apa? Jadi dia ada yang minta Mas Santo tolong order dong ngikutin suaminya. Jadi dari keluar klaster gitu, keluar komplek tuh diikutin. Nah, ternyata saya udah ngargain dulu tuh. Awalnya cepet. Saya udah nggak tahu karena baru ya kan. Saya ikutin terus cepet, terus diikutin. Dia masuk restoran. Ya ngikut makan. Habis. Akhirnya Cepetnya buat bayar. ya akhirnya rugi di situ. Makanya pas
lama-lamaan kesini Bu, kalau untuk mata-mata kayak gini Kayaknya reimburse. biaya iya harusnya Iya, ada apapun yang reimburse. keluar ada reimburse. Iya, karena ini mata-mata bukan sembarangan. Ini Bu, takutnya kan kayak kemarin kan mitra kita ada yang ketangkep juga tuh. Nah, ketangkep itu Ya ketangkap itu karena dia kelihatan kayak jahat. iya ngantuk gini dicurigain sapam. Lagi dia ngintipnya pas banget di Iya. kelihatan. Gitu, Kagak kayak di kelihatan India di bawah di samping pohon gitu. Tapi kan ngikutin naik motor. Dia Nah, naik gimana motor. kalau yang diikutin masuk tol? Ya itu mah udah nggak bisa lagi. Oh, Harusnya kayak- dia ada tuh yang bilang kayak gitu ya karena pengalaman kita yang udah Ya. kita lebih ke ini Kak itu suaminya pakai mobil nggak? Itu masuk tol nggak? Iya. Nah itu kita udah ada pertanyaan itu takutnya dia masuk tol kita bawa motor kita masuk tol juga. Diomelin. Jadi adem, ya kan? Iya. Angin Kalau yang kencang. selingkuhnya di pesawat gimana tuh? Naik Pernah pesawat. nggak? Kan ada yang di pesawat kemarin. Belum ada kalau Belum di ada. pesawat. Cuma kalau memang nanti ada yang Pura-pura jadi pramugari. Nah. iya Padahal cowok ya. Kagak, Pak. Padahal cowok. Gue tahu diseksi-seksiin belah sini. jualan ini jualan buah pikul. Gak ada Nggak pesawat di begitu. pesawat. Besit. Tahu sama lontong. Masa ada jual-jual pikul. tahu ya kan. Oh, akhirnya sekarang kalau ada orderan gitu, reimburse. Rembes kita Iyalah. lebih karena menyelidikin itu sulit bang. Sulit lah, Bang. Karena satu nguras waktu, dua kita hati-hati. Oh. Ya kan, tiga itu bener-bener harus bukti yang akurat. Akurat, nggak boleh fitnah tuh. Takutnya ntar kita ini mana buktinya nggak ada kan serba salah. Terus kita video-video tahu-tahu ketahuan itulah resikonya. Itu Makanya kan bahaya juga bisa bahaya polisi lah, juga. itu kan Nah, video orang oh tanpa iya. izin kan. Makanya nanti mungkin dibuat PT kali ya, PT iya. untuk kasus perselingkuhan ya kan. Jadi udah ada notaris sendiri Iya, udah ada untuk notaris menguatkan sendiri. itu. Siapa tahu tuh ide saya tuh buat apa khusus kantor perselingkuhan ya. Jadi bisa ngelapor, diselidikin, ada biaya segini ya siapa tahu tuh Iya. dipakai. Soalnya kan kayak Karena aku- banyak itu Bang permintaan itu banyak banget. Marketnya tuh besar. Siapa tahu bisa dibikin PT ya bisa naik. karena mungkin orang yang minta yang order ini sering nonton apa yang di TV-TV. Drakor. Enggak, yang ipar adalah maut. Bukan. yang Apa itu sih? Guys, dia udah keluar guys. Yang itu. Oh. Yang acara zaman dulu Iya, ya. pikir dia tuh kayak beneran, padahal itu kan settingan. Makanya dia datangnya di sini. Kalau ini kan beneran. Beneran emang yang apa yang di itu ya real bener-bener ada bang. Ya Santo Suruh inilah mencakup semua ini loh kerjaan. Nah tapi kan yang kayak gitu kan yang lebih kayak lebih hati-hati lagi kita takut kayak dulu kan saya pernah nemenin orang berantem juga tuh. Orang Bentar, berantem. gimana tuh? Gimana? Gimana itu? Iya jadi kayak nemenin orang berantem bang. Jadi dia kan takut nih kayak lu bang takut. Toh gue ada masalah sama Takut gua. sama orang. Temenin gue kata dia gitu. Nemenin apa berantem juga? Nemenin. Oke. Kapan bang? Kata dia minggu toh. Dia ngorder hari Kamis kalau nggak salah. Tapi dia buat minggu. Buat minggu. Ya udah saya list. Ya udah bang hari Minggu ya order berantem saya bilang gitu. Order berantem. Iya akhirnya nyampe situ. Pakai baju apa tuh lu? Biar serem. Kagak pakai baju biasa. Kayak anak sini lah ya. Oh kagak. Kalau saya ya saya videoin terus Oh, lu buat bukti. Oh, buat buat bukti juga terus kalau dia kena pukul duluan saya belain. Terus akhirnya di situ dia bacot-bacotan, ternyata yang order ini yang salah. Pantes. Nah, makanya di situ saya mikir kata teman saya, "Toh, jangan kayak gitu." Karena Negatif. berbahaya, negatif terus oh ya udah saya hilangin kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu yang benar. Dulu yang kan salah mana. sama yang penting order Yang penting masuk. duit, iya, gitu. Dulu kan kayak gitu, Bang, masih. Takutnya juga nanti kan udah ada nih Santo Suruh yang lain nih, mitra yang lain. Perselingkuhan, sama-sama ngeliatin ternyata. Lalu jadi Santo Suruh juga. Lu dari mana? Gue istri yang kedua. Order juga dia sama suruhan. Tapi kayaknya emang harus ada yang khusus percintaan gitu tahu. Emang ada, Bang. Khusus yang terbaik. Kadang Ada ada berarti. orang yang nemenin kayak misalkan lu galau, lu putus sama cowok lu kan. Lu putus sama cowok lu, terus lu ngerasa galau nih. Kayaknya gua nggak ada yang merhatiin. Itu ada yang order, Minta Bang. diperhatiin. Minta Jam diperhatiin. segini Itu ada urutin paketannya, ada paketan. Jadi 5 hari itu 100.000. Contoh kayak pagi lu gua lah kan perhatian Bang, ada 100.000. di Korea ada order tamparan namanya.
tampolin pacar gua dong gitu. Ada Iya, beneran. ini kan kayak misalnya lu pagi, Kak kamu udah makan belum? Terus jangan lupa mandi ya, sholatnya jangan ini. Itu kan Bini lu cemburu nggak bini lu? kalau kan kita ada mitra ya bang. Kalau bini saya mah masa bodoh sih orang dia mah mana. Tapi nanti dilihat salah paham kalau nggak bilang. Tapi bilang dulu ke bini. Kalau bini saya mah ya emang saya orangnya konyol ya kan lebih ya udah biasa dia. Mah. Tapi menarik. Perhatiin orang. Menarik, gue pengen tuh order Bener. typing ganteng. Iya. Iya Kalau kan? tadi ganteng. Tahu nggak? Nggak Kan tahu. iya biasanya kan kita chattingan sama cowok tuh typingnya jelek banget tuh yang disingkat-singkat. Oh, we Iya. kangen sama you. Iya. Gitu ya? Sama Kadang- O. Iya kan susah banget tuh nyari yang typing ganteng, lumayan itu Ada buat tuh. ini. Boleh. Ya kayak gitu kan intinya kerjaan itu banyak ya banyak. Nemenin teleponan, video call nggak ada? Kalau nemenin teleponan ada teleponan. Kalau video call takut serem ya. Video call juga takut, tapi itu kan kerjaan yang unik-unik ya kan. Tapi kalau kerjaan yang bener-bener real juga ya banyak kayak bersihin sawang. Itu kan kerjaan kayak kucing mati kita kubur. Iya. Itu kan kerjaan halal. Halal. Nah, pernah nggak ada yang suruh nganterin barang haram gitu? Kayak yang istri bukan muhrim gitu. Oh, Haram. Ya haram juga sih emang. Barang haram gitu. kalau saya sih karena orang lapangan ya bang ya, kayak saya lebih hati-hati. Jadi kalau lebih kayak ini gimana cara mencegahnya? Ya udah kalau emang dia barang Mas Anto tolong dong kirim barang saya yang kalau memang kita nggak kenal banget, ya boleh Kak, tapi saya yang bungkus. Bagus. Terus dua harus ada surat, misalnya ada surat apa? Alamat, Pengiriman, terus jelas. kayak tulis di atas materai perjanjian kayak gitu kita videoin. Takut-takut kan namanya orang ada yang ngerjain kita, ada yang nggak senang apa gimana. Kalau saya sih lebih hati-hati ya, kalau dia mau ngikutin peraturan kita ya monggo, kalau enggak ya silakan pakai aplikasi ya jauh lebih baik ya. Kalau Yang kita penting udah ada menghindarinya ya. iya menghindari, karena kita juga ya paham juga teman-teman di lapangan juga orang-orang lapangan yang lebih ngerti sih. Nah, takut nggak kalau misalkan nanti suatu saat ada saingan gitu. Gara-gara ngeliat satu bikin gitu jupri Iya, tapi suruh. akhirnya negatif. Takutnya Contohnya kan begitu. kayak Kan gimana, Bang? ini terinspirasi dari Santo Suruh, tapi mereka bikin untuk yang tadi tuh ngirim-ngirim barang-barang haram sama. Oh kalau itu mah ya kalau saya sih Udah lu lepas aja lah ya. ya karena kan itu kan tanggung jawab dia sendiri. Kalau kita kan ya kalau pakai kita ya tanggung jawab kita. Ya kalau saingan kayak misalkan di sana ada buka suruhan Iya, juga baru. apa gitu. Ya justru itu bermanfaat, Bang. Saya seneng, Bang. Jadi kayak misalkan ya ini loh tugas saya udah kelar, udah selesai. Udah ya saya mati juga hidup saya bermanfaat ya kan. Udah kelar, mau ngapain lagi. Tapi kan saya didorong juga sama orang kan, sama orang-orang saudara atau temen ya, didorong sama orang yang dukung saya. Ayo tuh lebih semangat lagi. Dorong sampai Sampai kayak empang nyebur ya. Hah? Enggak gitu. Untuk lebih baik ya Santo Suruh ini harus bisa jauh lebih baik, harus bisa jauh lebih menerima orang banyak kerjaan, lu harus maju. Ya udah akhirnya ya sekarang ya udah kita urusin semua, nanti sistem yang ada sistemnya udah kuat, semua udah kuat, ya ayo lamar kerja di Santo Suruh kayak gitu. Pernah nggak ada yang nyuruh jadi ini pengharum ruangan yang gitu kan? Nggak ada. Ada cuma kalau dia kan wangi, kalau saya bau banget ini. Iya. Tapi awalnya cita-cita Bang Santo sendiri dari kecil Kalau cita-cita saya sih pengen lebih apa? jadi Jadi pengusaha, apa? Bang. Pengusaha. Pengusaha emang. Justru pengen yang nyuruh-nyuruh ya. Iya. Sama di sini. Ya jadi pengusaha ya kita harus belajar dari bawah ya kan. Ya Pernah kan? nyobain usaha apa, Bang? Oh, saya sekarang buka ini bakso tusuk. Masa tusuk. Terus kayak ST. Terus nanti mau buka chicken juga. Ya. Franchise gitu atau bikin sendiri? Franchise kalau itu kan karena kan nanti kan saya didorong untuk fokus keseluruhan. Ya. Nah, kalau ini kan usaha saya di Usaha samping sampingan, nah. buat ya saya senang mempekerjakan orang, Bang. Karena orang yang punya usaha kecil maupun besar itu harus kita dukung, Bang. Karena apa? Dia contoh tukang martabak bisa mempekerjakan satu orang. Satu orang itu di belakangnya ada anak, istri, keluarga, itu pahalanya luar biasa, Bang. Jangan orang punya usaha iri, jangan. Terus harus kita dukung, support usaha-usaha. Ini kayak gini nih, berapa orang. Di belakangnya kan pasti ada keluarga, ada orang-orang gitu. Iya. Cuman ini di belakangnya punggung doang. Di belakangnya bukan. Ya kan itulah, Bang. Makanya
kita harus mensupport UMKM, Ya. orang yang mempekerjakan orang itu jauh lebih bermanfaat Bang, karena di belakangnya itu wah luar biasa Bang. Dan akhirnya sekarang tuh nabung untuk usaha juga Untuk usaha terjalan saya ya. mau memperlebar usaha saya pengen mempekerjakan orang banyak. Amin, semoga Kelar tercapai. itu udah saya kayak kembali lagi ke desa Bang. Keren. Apa itu? Happy, pengen Kayak kerja burung sama dara, Bang. Bang. Ini kayaknya di belakangnya bukan punggung dah apa kodam. Kodam kodok ya. Tapi lebih personal Bang, kayak kan dari tadi kan tentang pekerjaan, kayaknya setiap hari emang kerja hektiknya soal kerjaan. Ada hobi nggak sebenarnya? Hobi sendiri untuk bikin di waktu kosong gitu. Oh, basically kalau hobi saya Basically. itu doang tahunya. Dari tadi basically Ya, itu keren, basically. kalau lu ngomong jadi kayak besi kuli gitu. Apa basically lu kenapa basically? Kalau saya sih lebih ke hewan Bang. Contoh Apa kayak diapain hewannya? main burung dara, Oke. terus miara ayam, terus kayak ya lebih ke hewan-hewan kayak gitu kalau hobi saya meluangkan waktu ke arah-arah situ. Di rumah ada miara apa di rumah? Pelihara apa? Miara ayam, burung. Yang warna-warni gitu, ayam warna-warni. Oh, enggak. Ayam SD gitu. Enggak, ayam kampung. Oh. Telurnya kan bagus tuh buat dijual ya kan. Oke. Obat. Oh, iya, Nah, iya, saya benar, lebih Tuh dari- kerja lagi hobi. Nah, yang hobi benar. Maksudnya hobi tapi menghasilkan Jadi juga. sama Ya. aja. Hobi itu Sementara kayak- untuk hobi. Iya, gitu. hobi ntar bagus dijual. Sama aja. Kagak intinya Tapi kayak kalau futsal. ngomongin hewan, singa sama serigala menurut lo kan lagi viral tuh. Siapa yang raja hutan? Kalau untuk kekuatan singa, tapi kalau untuk pemikiran serigala. Salah. Apa? Raja hutan itu pemerintah kita. Soal hutan bagus-bagus tebang jadi tambang. Oke. Promo. Maksudnya yang di Papua itu. Hei. Ya kan emang orang Papua kan butuh pembangunan. Ya kan? Tapi pembangunan bukan buat rakyatnya, bukan buat pejabatnya. Untuk siapa? Ah. Nah, Nah, kita masuk ke games sekarang. Apa Nur? games apa? 5 pekerjaan terberat yang pernah dilakukan oleh Santoso. Oh, jadi disuruh ada 5 pekerjaan terberat dari level 5, 4, 3, 2, 1. Yang paling berat 1. Coba apa aja? Itu bangunan sih bang. Level 5 nya bangunan. Enggak, nomor 1 tuh. Yang 5 Oh, dulu. 5 ada. Gak apa-apa. Bangunan nanti. Udah kesebut. Oh, berarti ya Orang harus pura-pura ya. nyari yang lebih berat dari bangunan ya. Iya. Oh, paling berat dulu dah sampai yang enggak berat. Nah, udah, ya. Oh, udah dah. Iya. Orang udah bagus tadi gini. Kan orang wah gitu. Dari bangunan orang udah turun-turun dari bangun. Bangunan langsung. Kerjaan yang paling berat tuh nomor 1 ya kan menurut Bangunan. saya tuh bangunan, karena satu ya bener-bener butuh tenaga, Skill. terus skill juga, terus bener-bener ya kita ngerasain di lapangan tuh, makanya orang yang kerja bangunan tuh dia tahu rasanya nyari duit. Ya ini nyari duit lah begitulah. Kalau kita ngerasain susah, ketika kita di level yang bawah itu udah biasa. Ya kan kayak saya Saya batu dari atas tuh harus. Iya, siap. Semen nih 5 kilo nih. Iya, kalau kita diam kita jadi patung. Wah, kerjaan lu ngaduknya nggak mateng nih, lempar aja. Lempar aja embernya. Buah. Apalagi harus pakai baju partai yang nggak kita dukung. Iya. Kayak berat gitu. Ada tuh bang, banyak banget. Ada pakai baju partai yang nggak didukung. Mau nggak mau ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua. Bangunin. Susah juga itu. Yang susah yang dibangunin. Ya, kedua tuh kerjaan saya awal tuh galon tuh berat juga tuh bang. Oh, galon. Ya, iya kalau ada isinya berat. Iya. Iya. Kan ada yang enggak. Ya kan ada yang ada isinya. Emang mau dia bu, nih bu. Mas Anto ngisi air ya, ya bu, ini saya balikin kosong ya. Malah isi unek-unek kata dia. Tuh, Oh, itu berat juga kenapa kan nganterin, maaf ya, bukan nganterin, kan nganterin ke rumah dekat biasa di tempat ya kalau deponya. deket, tapi kan banyak juga, enggak satu Jauh-jauh ya? rumah, jauh-jauh. Itu juga berat. Terus disuruh masangin juga ya? Masangin Bukan cuma juga. ngasih ditaruh di teras. Iya, kalau suruh masangin ya kita pasangin. Kita intinya sih kalau menurut saya kerja berat itu ya dari pola pikir sih. Kalau kita dengan ikhlas juga ya Jadi ringan, happy. ringan, iya. Yang ketiga, Yang ketiga itu kalau berat secara apa nih bang? Berat ngangkat Apapun, atau apapun. itu kayak ini bang, ngambil
bangke nih yang udah busuk banget. Oh iya. Di mana waktu itu? Di rumah? Di dalam loteng bang atas. Pernah temen saya kan saya bilang gini, ada order nih, order apaan dok? Ngambil bangkai tikus di mana? Di loteng. Dia masuk tuh kan loteng ada kotaknya tuh buat kotaknya, masuk ya, ke kecil. dalam rumah. Kata dia naik ke situ, muntah dia bang. Terus saya bilang gini, kata dia, lu kerja gini aja bang, cemen banget. Kata dia, udah sekarang lu yang naik dah toh. Naik lu? Naik saya bang, nyampe situ muntah juga. Tapi tetap kita kerjain. Betul kerja, tapi lo ngomong gak ke temen lu kalau lu muntah? Ya muntah. Lihat dia. Tuhan. Tapi ya tetap kita kerjain. Iya, Kita kerjain ya karena ya, itulah peluang ya, itulah mental kita harus. Tapi kira-kira menurut lu dia matinya kenapa itu? Bisa di loteng sendiri? Satu mungkin karena keracunan, dua mungkin karena berantem. Mungkin iya siapa tahu Sama rumah tangga bininya, sama tikus bininya. ya, rumah tangga tikus lagi kurang baik ya kan. Oh, Tom and Jerry, Tom and Iya, Jerry. mungkin ya dia stres mati di loteng. Siapa Dia tahu stres, bunuh diri ya. Iya. Bunuh Mungkin diri. Dia minum racun tikus sendiri. iya kan dia habis Buat minum bunuh diri. racun mati di situ juga. Mungkin Dan- karena berantem. Kebanyakan orderan soal bangke-bangke mulu kan dari kemarin. Bangke mulu, pokoknya urusan bangke, kotoran udah santai aja. Tapi menurut saya ya itulah duit. Lu tau gak, sadar gak? Siapa tahu nama kontak lu Santo Bangke. Nah, saya mah Khusus nih, Santo Bangke. santo konya, santo apa aja juga siap. Bahkan ada tikus di dalam WC itu WC? waktu itu. Itu Mobil tuh baunya tuh. enggak. Dia hidup, cuma dia masuk ke dalam toilet. Yang punya rumah takut sama tikus. Wah, menurut dia jijik, menurut saya wah peluang. Mana yang order tikusnya? Yang order tikus. Bila perlu, saya ngomong sama tikusnya, saudara lu suruh masuk aja ke WC terus. Pakai bahasa tikus ya. Lumayan kan satu tikus gocap. Ikut. Iya kalau ada 100 tikus berapa? Pernah nggak lu ngeliat tikus yang berdasi gitu? Oh banyak itu. Kalau itu nggak di situ, enggak. Ya di Toilet yang lain. Toilet yang Yang lain. anggarannya banyak gitu. Iya. Oke, itu yang ketiga, yang keempat. Yang keempat lebih ke ini sih bang, kayak misalkan tanggung jawab sih. Kayak misalkan ada tanggung jawab, kayak misalkan contoh kita nganter barang kayak gitu. Oh, itu tuh barang termasuk terberat ya. barang yang berharga itu resikonya berat. Benar-benar Ada jangan disebutin ya pokoknya adalah Berlian. pokoknya adalah Enggak, pokoknya gua sampai lu kesebut pespol. apa berharga apa? Apa itu fosil? Oh, fosil. Oh, fosil Firaun. Itu terlalu berat sih kalau itu. ya? Terlalu berat. nganter kodam. Ini pesan Jenglot. kodam ya bang dari Apa nganter santet lu? Iya, pernah lah ada. Wah, beneran, Kayak gitu lebih ke beratnya kayak tanggung jawab. Jimat gitu kali Oh, ya. jimat kali ya maksudnya. Wapak. Iya kayak gitu. Oke, tanggung jawab ya. Kalau yang kelima nih. Yang biasa ringan. Ringan. Ya paling ya kalau kerjaan yang berat itu ya paling lebih ke kayak ini sih lebih bersihin kotoran lagi bang. Lu bangke kotoran juga. Iya pakai kotoran orang juga banyak yang kita Wah, di bersihin mana? juga. Kayak sedot WC maksudnya. Bukan jadi kayak misalnya Orang sakit. Iya orang sakit kayak gitu. Ya itulah. Ya anaknya yang ngurus tuh harusnya. Ya mungkin ya sama barang Iya, ya kita ngerti. barang. Cuma kan kita tahu juga kondisinya ya. Ya daripada orang tua jadi masukin panti jompo Iya, ya. kayak Nah, gitu. Kadang-kadang orang nggak mau ngurus orang tuanya itu kan. Siapa itu bang? Siapa? Tergantung kalau orang tuanya mau ngasih jabatan pasti diurus ya. Jabatan kan banyak kan dulu. Iya. Lu mah politik mulu Iya, ya. ya, kita mau ngomongin apa aja. Kita mau ngomongin tetangga gitu. Kebetulan tetangga kita lurah. Kades ya. Oke, itu dia 5 pekerjaan terberat dari satu suruh. Gila ya. Semua dikerjain sesuai satu suruh. Nanti gue bikin ate tolong namanya. Ya tolong. Tapi dia nyuruhnya biar minta tolong. Iya, sama-sama nyuruh juga. Nyuruh Nyuruh juga. tapi nggak asal random. Tapi lebih sopan bahasanya. Tolong dong gitu. Nah, oke. Sekarang ini ada pertanyaan paling penting di tamu TVRI. Menurut Santo Suruh, TVRI itu seperti apa? Kalau menurut saya TP itu kan TV yang memang dari saya kecil belum lahir juga udah ada ya. Nah makin kesini ya perkembangannya ya dari dulu ya emang bagus berita-beritanya, terus informasinya emang banyak orang kenal juga. Tapi lebih kalau pendapat saya Ya.
harus diperbaiki di ini lagi apa kualitas penayangan kayak misalkan ini udah zaman milenial harus dicari tuh apa yang kesukaan milenial suka terus lebih positif lagi didorong harus pertahanin kayak yang positif yang membangun lah kan dari dulu TPRI kan emang tipe yang ngebangun ya kan ya harus nyari yang ngebangun lagi yang kayak acara-acara begini ya anak-anak muda anak-anak muda terus yang apa nih di lingkungan Indonesia banget TPRI ini kan Indonesia banget Iya betul. Senayan banget kita ini. iya di Indonesia Kita langsung nyebrang langsung tahu. Oh ini pejabat itu. Iya. Oh itu yang tadi kita omongin gitu ya. Tahu-tahu. Pokoknya TPRI itu Indonesia banget ya. Jadi bila perlu tuh yang tadi saya tuh yang podcast saya tuh yang ide saya tuh pakai tuh bakal laris itu bang. Jangan pakai lu yang di sini nanti. Ada program sendiri. Oh program Iya, sendiri kan? boleh TPRI. Teman-teman. Nah, Itu kita suruh. harus dikembangin lagi. Tapi Indonesia. per episode 10.000. Enggak apa-apa. Murah ya. Disuruh megang kamera. 10.000 perak lumayan. Iya. Bagus kualitasnya ya. Terus tetap didorong yang bagus-bagusnya, yang majunya yang positif. Dia misalnya acara lain kualitas TV-nya menghibur kayak tentang gosip apa gimana, nggak usah ikutin kita dengan ide-ide kita sendiri harus dipertahankan. Harus tetap ngikutin digital juga. Iya, ya, harus perkembangan kembang zamannya. Oke, zaman. itu dia dari tangan Pak Guru. Wow. Keren. Oke, sekarang kita ada Bang Santo kan udah banyak duit, udah menginspirasi. Gue tahu lu setia sama istri lu, tapi ada satu orang cewek yang ngefans banget sama lu. Dia pengen banget jadi istri kedua. Uci, mana Uci? Dia mau ngasih kado buat saat Bang Santo tuh, Uci tuh. Ini dia, dibikin langsung sama Uci. Oh langsung, makasih. Siap disuruh. katanya. Siap disuruh. Oh, makasih. Souvenir dari tamu TPRI buat Santo. Bagus banget, Bang. Mirip nggak? Mirip, Bang. Katanya ya kalau fotonya kita suruh dia jalan langsung. Coba. Berarti ini ada kodam ya, dong? Ada kodamnya. Kodam suruh dia. Oke, terima kasih ya Bang Makasih, Santo Suruh ya Bang. udah hadir di sini. Masih apa tuh namanya edukasi untuk kita semua atau apalagi genji-genji sekarang Iya. yang males banget, yang banyak ngeluh. Ini lihat ada Santo Suruh yang dia kerja apapun Mau. ikhlas, Iya, mau. saya aja mau yang kayak gini ya kan. Apalagi anak zaman sekarang lebih cerdas loh. Lebih cerdas. Cuma kelemahannya satu, malesnya ini. Kita lawan malesnya. Males harus dilawan, harus bangkit. Oke. Jangan-jangan ntar di depan pada bangkit semua. Lu ini rame banget. Suruh Santo. Maksudnya bangkitnya kerja. Semoga Bang Santo sukses atas Amin. kerjaan suruh-suruh menyuruhnya. Amin. Mitranya makin rame dan aplikasinya harus ada. Harus. Kita tunggu. Cabang ya di mana-mana. Di seluruh dunia. Oke. Sukses selalu ya. Amin, amin. Jadi berkah juga. Oke, Makasih. tamu TVRI. Masuk aja nggak dikunci.